Pernahkah kamu merasa dipandang sebelah mata, diremehkan, bahkan diabaikan oleh orang yang seharusnya menghargaimu? Kamu sudah berusaha baik, tapi tetap saja dianggap tidak berarti. Kamu diam, tapi justru dianggap lemah. Kamu sabar, tapi malah diperlakukan seenaknya. Dan di titik itu kamu mulai bertanya dalam hati, haruskah aku berubah menjadi orang yang keras, atau tetap menjadi diriku tanpa kehilangan harga diri? Video ini bukan tentang membalas, bukan tentang membuktikan siapa yang benar, tapi tentang bagaimana kamu tetap tenang, tetap kuat, tanpa kehilangan dirimu sendiri. Memahami bahwa tidak semua orang akan menghargaimu. Dalam hidup ini, ada satu kenyataan yang sering kali sulit diterima oleh hati yang tulus, yaitu bahwa tidak semua orang akan menghargaimu, sebaik apapun kamu bersikap, sekeras apapun kamu berusaha, dan setulus apapun niat yang kamu berikan kepada mereka yang hadir dalam hidupmu. Kamu mungkin sudah menjadi seseorang yang selalu ada ketika mereka membutuhkan, menjadi tempat bersandar saat mereka lelah, dan menjadi orang yang diam-diam mendoakan kebaikan untuk mereka. Namun ironisnya, semua itu tidak selalu berbanding lurus dengan penghargaan yang kamu terima. Perasaan diabaikan itu perlahan menggerogoti hatimu, membuatmu bertanya-tanya, apakah semua kebaikanmu selama ini benar-benar berarti, atau justru dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja, sesuatu yang bisa didapatkan tanpa perlu dihargai. Namun di titik itulah sebenarnya kamu sedang diajak untuk memahami satu hal yang lebih dalam, bahwa penghargaan manusia bukanlah sesuatu yang bisa kamu kontrol, dan seringkali tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari dirimu. Ada orang yang hanya menghargai sesuatu jika itu memberi keuntungan langsung bagi dirinya. Dan ketika kamu tidak lagi memberikan apa yang mereka inginkan, maka perlahan sikap mereka pun berubah seolah-olah kamu tidak pernah berarti apa-apa dalam hidup mereka. Ada juga orang yang baru menyadari nilai seseorang setelah kehilangan, setelah semuanya terlambat, setelah kehadiran yang dulu mereka anggap biasa ternyata adalah sesuatu yang tidak mudah digantikan. Dan yang lebih menyedihkan, ada orang-orang yang memang sejak awal tidak pernah belajar bagaimana cara menghargai orang lain, karena mungkin mereka sendiri tumbuh tanpa pemahaman tentang arti ketulusan dan penghormatan. Jika kamu terus memaksa dirimu untuk dimengerti oleh semua orang, kamu hanya akan kelelahan secara emosional, karena kamu sedang mencoba menanam sesuatu di tanah yang tidak subur, berharap tumbuh, padahal dari awal tidak ada ruang untuk itu berkembang. Kamu perlu menyadari bahwa masalahnya tidak selalu ada pada dirimu, bukan karena kamu kurang baik, bukan karena kamu tidak cukup berarti, tetapi karena tidak semua orang memiliki kapasitas untuk melihat dan menghargai nilai yang kamu miliki. Semakin kamu menggantungkan kebahagiaanmu pada pengakuan orang lain, maka semakin rapuh pula hatimu, karena kamu memberikan kendali atas perasaanmu kepada sesuatu yang tidak pasti dan tidak bisa kamu atur. Ketenangan sejati justru hadir ketika kamu mulai melepaskan harapan untuk selalu dihargai oleh semua orang, dan mulai menerima bahwa tidak semua orang akan melihatmu dengan cara yang sama seperti kamu melihat dirimu sendiri. Saat kamu berhenti memaksa orang lain untuk mengerti, disitulah kamu mulai menemukan kedamaian, karena kamu tidak lagi berjuang untuk sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendalimu. Kamu tahu siapa dirimu, kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan, dan kamu tahu bahwa niatmu baik, maka itu seharusnya sudah cukup untuk membuatmu tetap berdiri tanpa harus menunggu pengakuan dari siapapun. Tidak semua orang harus mengerti perjalananmu. Tidak semua orang harus melihat perjuanganmu, karena hidup ini bukan tentang membuktikan kepada mereka, tetapi tentang tetap setia pada nilai yang kamu yakini dalam dirimu. Dan pada akhirnya, kamu akan memahami bahwa nilai dirimu tidak pernah berkurang, hanya karena seseorang tidak menghargaimu. Karena yang menentukan seberapa berharganya kamu bukanlah mereka, melainkan bagaimana kamu memandang dan memperlakukan dirimu sendiri setiap hari. Jangan bereaksi emosional, tapi kendalikan diri. Saat seseorang tidak menghargaimu, reaksi pertama yang biasanya muncul adalah emosi yang begitu kuat, seperti marah, kecewa, sakit hati, bahkan keinginan untuk membalas agar mereka merasakan apa yang kamu rasakan, dan semua itu adalah hal yang sangat manusiawi karena hatimu sedang terluka.
Namun masalahnya bukan pada emosinya, melainkan pada bagaimana kamu merespons emosi tersebut. Karena jika kamu langsung bereaksi tanpa kendali, seringkali kamu justru akan melakukan sesuatu yang pada akhirnya kamu sesali sendiri. Banyak orang terjebak dalam lingkaran pembuktian, merasa harus menunjukkan bahwa dirinya tidak bisa diremehkan, merasa harus membalas perlakuan orang lain dengan cara yang setimpal, padahal tanpa disadari, hal itu justru menguras energi dan ketenangan dalam hidupnya. Orang yang tidak menghargaimu seringkali tidak benar-benar peduli dengan reaksimu, tetapi justru kamu yang menanggung beban emosional dari setiap respons yang kamu keluarkan, sehingga tanpa sadar kamu sedang menyakiti dirimu sendiri karena tindakan orang lain. Disinilah pentingnya kesadaran untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan tidak langsung bereaksi, karena dalam jeda itulah kamu memiliki kesempatan untuk memilih apakah kamu ingin dikendalikan oleh emosi atau mengendalikan dirimu sendiri. Ketenangan bukan berarti kamu tidak merasakan apa-apa, tetapi kamu memilih untuk tidak dikuasai oleh apa yang kamu rasakan, karena kamu tahu bahwa tidak semua hal layak untuk mendapatkan reaksimu. Semakin kamu mudah terpancing, semakin kamu memberikan kekuatan kepada orang lain untuk mengganggu kedamaianmu, dan itu artinya kamu menyerahkan kendali hidupmu kepada mereka tanpa kamu sadari. Sebaliknya, ketika kamu tetap tenang di tengah perlakuan yang tidak menyenangkan, kamu sedang menunjukkan kekuatan yang tidak semua orang miliki, yaitu kemampuan untuk menguasai diri sendiri dalam situasi yang sulit. Banyak orang mengira bahwa diam adalah tanda kelemahan, padahal dalam banyak situasi, diam justru adalah bentuk kekuatan yang paling tinggi, karena tidak semua orang mampu menahan diri ketika hatinya sedang terluka. Orang yang kuat bukanlah mereka yang selalu membalas atau berbicara keras, tetapi mereka yang mampu memilih kapan harus berbicara dan kapan harus tetap tenang tanpa kehilangan harga dirinya. Ketika kamu tidak bereaksi secara emosional, kamu sedang melindungi dirimu dari penyesalan, karena kamu tidak membiarkan emosi sesaat menghancurkan sesuatu yang sudah kamu bangun dengan susah payah dalam dirimu. Diam yang bijak bukan berarti kamu membiarkan dirimu diperlakukan semena-mena, tetapi kamu sedang memilih cara yang lebih dewasa dalam menyikapi keadaan tanpa memperkeruh situasi. Ada kekuatan besar dalam ketenangan, karena orang yang tenang tidak mudah digoyahkan oleh hal-hal kecil dan tidak mudah dipengaruhi oleh sikap orang lain yang tidak bisa ia kendalikan. Semakin kamu mampu menjaga dirimu tetap stabil secara emosional, semakin kamu akan terlihat kuat, bukan di mata orang lain, tetapi dalam dirimu sendiri, karena kamu tahu bahwa kamu tidak lagi mudah dihancurkan oleh perlakuan orang lain. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa tidak semua hal harus dibalas, tidak semua perlakuan harus direspons, karena menjaga ketenangan batinmu jauh lebih berharga daripada memenangkan pertengkaran yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Tetapkan batasan tanpa harus membenci. Menghadapi orang yang tidak menghargaimu bukan berarti kamu harus terus bertahan dalam situasi yang sama, seolah-olah kesabaran adalah alasan untuk tetap menerima perlakuan yang menyakitkan tanpa batas. Seringkali kita salah memahami kebaikan sebagai kewajiban untuk selalu bertahan, padahal dalam kenyataannya, kebijaksanaan juga berarti tahu kapan harus berhenti memberi akses kepada orang yang tidak tahu cara menghargai kehadiranmu. Tidak semua orang berhak berada terlalu dekat dalam hidupmu. Tidak semua orang pantas mengetahui sisi terdalam dari dirimu, karena kedekatan tanpa batas hanya akan membuatmu semakin rentan untuk disakiti. Kamu boleh tetap menjadi pribadi yang baik, tetap rendah hati, dan tetap tulus, tetapi itu tidak berarti kamu harus selalu tersedia untuk orang yang memperlakukanmu dengan semena-mena. Ada perbedaan besar antara menjadi baik dan tidak memiliki batasan, karena tanpa batasan kebaikanmu justru bisa dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak memiliki kesadaran untuk menghargainya. Batasan bukanlah bentuk penolakan terhadap orang lain, melainkan bentuk perlindungan terhadap dirimu sendiri agar kamu tidak terus-menerus berada dalam situasi yang menguras energi dan melukai batinmu. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sudah melewati batas, bukan karena mereka jahat, tetapi karena kamu tidak pernah menunjukkan di mana batas itu berada.
sehingga mereka menganggap semua itu adalah hal yang biasa. Menetapkan batasan tidak harus dilakukan dengan kemarahan atau konflik. Kamu tidak perlu menjelaskan panjang lebar atau membuktikan siapa yang benar, karena terkadang tindakan sederhana seperti menjaga jarak sudah cukup untuk menyampaikan semuanya. Menjauh bukan berarti kamu membenci, bukan berarti kamu menyimpan dendam, tetapi kamu sedang memilih untuk tidak lagi berada dalam lingkungan yang membuatmu kehilangan ketenangan. Kamu berhak memilih dengan siapa kamu ingin berbagi waktu, energi, dan perhatianmu, karena semua itu adalah hal berharga yang tidak seharusnya diberikan kepada orang yang tidak tahu cara menghargainya. Semakin kamu belajar menetapkan batasan, semakin kamu akan merasa ringan karena kamu tidak lagi memaksakan dirimu untuk bertahan dalam hubungan yang hanya memberikan beban tanpa memberi ketenangan. Tidak semua hubungan harus dipertahankan dengan cara yang sama. Ada yang cukup dijaga dari jauh, ada yang cukup dikenang tanpa harus terus dilibatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu tidak perlu membuat drama, tidak perlu memperbesar masalah. Karena ketenangan tidak datang dari kemenangan dalam konflik, tetapi dari kemampuan untuk memilih mana yang layak dipertahankan dan mana yang harus dilepaskan. Saat kamu mulai fokus pada dirimu sendiri, pada pertumbuhanmu, pada ketenangan batinmu, kamu akan menyadari bahwa menjauh dari hal-hal yang menyakitkan adalah keputusan yang paling bijak yang bisa kamu ambil. Fokus pada nilai dirimu, bukan penilaian orang. Salah satu kesalahan paling halus namun berbahaya yang sering terjadi dalam hidup adalah ketika seseorang mulai mengukur nilai dirinya berdasarkan bagaimana orang lain memperlakukannya, seolah-olah penghargaan dari luar adalah satu-satunya bukti bahwa dirinya berharga. Tanpa disadari, kita mulai mengaitkan harga diri dengan penerimaan orang lain, merasa cukup ketika dihargai, dan merasa tidak berarti ketika diabaikan, padahal penilaian orang lain seringkali dipengaruhi oleh sudut pandang mereka yang terbatas. Kamu bisa saja berada di lingkungan yang tidak tepat, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak mampu melihat nilai yang kamu miliki, dan hal itu membuatmu merasa kecil, padahal sebenarnya kamu hanya berada di tempat yang salah. Nilai dirimu tidak berubah hanya karena seseorang tidak melihatnya. Sama seperti matahari yang tetap bersinar meskipun ada orang yang memilih menutup matanya dan berkata bahwa dunia ini gelap. Masalahnya bukan pada cahaya yang kamu miliki, tetapi pada siapa yang bersedia melihat dan menghargainya. Karena tidak semua orang memiliki kepekaan untuk mengenali nilai dalam diri orang lain. Ketika kamu terlalu sibuk membuktikan dirimu kepada orang yang tidak mau mengerti, kamu justru sedang menyia-nyiakan energi yang seharusnya bisa kamu gunakan untuk bertumbuh dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Hidup ini bukan tentang membuat semua orang mengakui siapa kamu, tetapi tentang menjadi seseorang yang tidak lagi membutuhkan pengakuan untuk merasa cukup dengan dirinya sendiri. Semakin kamu berusaha mengejar validasi dari luar, semakin kamu akan merasa lelah karena kamu sedang berlari tanpa garis akhir yang jelas, terus mencari sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa memuaskan hatimu. Sebaliknya, ketika kamu mulai fokus pada pengembangan diri, memperbaiki kualitas hidup, memperdalam pemahaman, dan memperkuat mentalmu, kamu akan merasakan perubahan yang jauh lebih bermakna dari sekadar pujian sesaat. Aneh tapi nyata, ketika kamu berhenti berusaha untuk terlihat berharga di mata orang lain, justru pada saat itulah orang mulai menyadari nilai yang kamu miliki, karena kamu memancarkan ketenangan yang tidak dibuat-buat. Namun di titik itu, kamu sudah tidak lagi terlalu peduli apakah mereka melihat atau tidak, karena kamu sudah menemukan sumber ketenangan yang tidak bergantung pada siapapun selain dirimu sendiri. Kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirimu kepada semua orang, tidak lagi merasa perlu membuktikan bahwa kamu layak dihargai, karena kamu tahu bahwa nilaimu tidak ditentukan oleh opini yang berubah-ubah. Ketika kamu berdiri dengan keyakinan pada dirimu sendiri, kamu akan menjadi lebih kuat, bukan karena orang lain mengakuinya, tetapi karena kamu tidak lagi goyah oleh penilaian mereka. Perlahan, kamu akan memahami bahwa hidup menjadi jauh lebih ringan ketika kamu berhenti mencoba menyenangkan semua orang dan mulai fokus pada hal-hal yang benar-benar memberi makna dalam hidupmu. Dan pada akhirnya, kamu akan sampai pada satu kesadaran yang sangat membebaskan,
bahwa kamu sudah cukup, bukan karena orang lain mengatakan demikian, tetapi karena kamu memilih untuk percaya dan menghargai dirimu sendiri sepenuhnya. Belajar ikhlas dan melepaskan. Pada akhirnya, dalam perjalanan hidup yang panjang ini, kamu akan sampai pada satu titik di mana kamu menyadari bahwa tidak semua orang harus tetap tinggal dalam hidupmu, tidak semua hubungan harus dipertahankan, dan tidak semua luka harus dibalas dengan cara yang sama. Ada saatnya kamu harus berhenti bertanya mengapa seseorang tidak menghargaimu, dan mulai menerima bahwa tidak semua hal memiliki jawaban yang bisa menenangkan hati, karena sebagian hal hanya bisa dipahami melalui proses melepaskan. Melepaskan bukan berarti kamu kalah, bukan berarti kamu menyerah, tetapi kamu sedang memilih sesuatu yang lebih tinggi nilainya, yaitu ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan pembuktian apapun. Seringkali kita bertahan bukan karena masih ingin, tetapi karena takut kehilangan, takut sendiri, atau takut terlihat lemah. Padahal justru dalam keberanian untuk melepaskan, itulah kamu menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Ikhlas bukanlah sesuatu yang datang secara instan, melainkan sebuah proses panjang di mana kamu perlahan menerima kenyataan, merelakan harapan yang tidak terpenuhi, dan belajar berdamai dengan apa yang tidak bisa kamu ubah. Kamu tidak harus melupakan apa yang telah terjadi, tidak harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi kamu bisa memilih untuk tidak lagi membawa beban itu ke dalam setiap langkah hidupmu. Memaafkan bukan berarti membenarkan perlakuan mereka, melainkan membebaskan dirimu dari rasa sakit yang selama ini kamu genggam terlalu erat, seolah-olah itu adalah bagian dari dirimu. Ketika kamu terus menyimpan luka, kamu sebenarnya masih terikat pada orang yang telah menyakitimu. Tetapi ketika kamu melepaskannya, kamu sedang memutus rantai yang selama ini menahan langkahmu untuk maju. Kamu tidak perlu kembali dekat dengan mereka. Tidak perlu membuka kembali pintu yang sudah jelas menyakitkan, karena memaafkan tidak selalu berarti mengizinkan seseorang kembali ke tempat yang sama dalam hidupmu. Ada kalanya memaafkan cukup dilakukan dalam diam, tanpa perlu diketahui oleh siapapun. Karena yang terpenting adalah hatimu menjadi lebih ringan dan tidak lagi dipenuhi oleh beban masa lalu. Semakin kamu belajar melepaskan, semakin kamu akan merasakan kebebasan yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan, karena kamu tidak lagi terikat pada ekspektasi, tidak lagi dikendalikan oleh luka, dan tidak lagi bergantung pada orang yang tidak menghargaimu. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan memikirkan orang yang tidak melihat nilaimu, terlalu berharga untuk dipenuhi dengan hubungan yang hanya membawa kesedihan tanpa memberi ketenangan. Kamu berhak bahagia. Bukan karena orang lain memperlakukanmu dengan baik, tetapi karena kamu memilih untuk tidak lagi membiarkan siapapun merusak kedamaian dalam dirimu. Dan ketika kamu benar-benar mampu melepaskan, kamu akan menyadari bahwa yang hilang bukanlah sesuatu yang berharga, melainkan sesuatu yang memang seharusnya tidak lagi menjadi bagian dari perjalanan hidupmu. Saudaraku cahaya jiwa, pada akhirnya, kamu tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain memperlakukanmu, tidak bisa memaksa mereka untuk mengerti, dan tidak bisa membuat semua orang menghargaimu seperti yang kamu harapkan. Namun kamu selalu punya kendali atas dirimu sendiri, atas bagaimana kamu merespons, bagaimana kamu menjaga hatimu, dan bagaimana kamu memilih untuk tetap tenang di tengah dunia yang tidak selalu adil. Tetap tenang bukan berarti kamu lemah, menjaga jarak bukan berarti kamu membenci, dan melepaskan bukan berarti kamu kalah. Tetapi itu semua adalah tanda bahwa kamu sudah naik ke tingkat kedewasaan yang lebih tinggi dalam hidupmu. Jika kamu merasa apa yang kamu dengar hari ini mewakili apa yang sedang kamu rasakan, maka mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini adalah jawaban yang selama ini kamu cari dalam diam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena bisa jadi ada orang lain di luar sana yang juga sedang berjuang dalam diam, dan video ini bisa menjadi penguat untuk mereka. Dan ingat, kamu tidak harus dihargai oleh semua orang untuk menjadi seseorang yang berharga, karena nilai dirimu sudah ada sejak awal, bahkan sebelum siapapun memutuskan untuk melihatnya.